kalau bahasa sekarang ini nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada bughd, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, seluruh penonton video saya ini? Kali ini saya akan mengomentari salah satu videonya dari Bapak Taufik Sekap, pemimpin Robitoh Alawiyah, yang mana beliau mengatakan bahwa ulama itu pengawal para habaib. Itu yang akan saya komentari. Kemudian yang kedua, saya akan mengomentari bahwa orang yang taat pada Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib, ini pasti sesat. Beliau mengatakan pasti sesat. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang kata sakolain. Ini akan saya komentari. Jadi poinnya ada 3 hal yang akan saya komentari dalam video ini. Saya akan banyak mengutip baik hadis Rasulullah maupun ayat-ayat Al-Quran untuk menguatkan komentar saya bahwa ceramahnya Bapak Taufik Sekap itu ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Karena ceramah itu nampaknya demi untuk kepentingannya pribadi atau untuk kepentingannya golongan semata, bukan semata-mata ajaran Islam yang sebenarnya. Saya akan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya An Kasir ibn Qusayyin qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjidin saqo faja'ahu rajulun faqala ya Aba Darda'i inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadisin balaghani annaka tuhaddis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majitu li hajatin qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridal talibil ilmi wa innal alima layas taghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal khitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurasu dinaron wala dirhaman wa rasul ilma faman ahodahu ahoda bihadzin wafir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dawud. Ini kurang lebih artinya begini. Diriwayatkan dari Kasir bin Qais. Ia berkata, saya duduk beserta Abu Darda di Masjid Damaskus. Kemudian datang laki-laki dan berkata, wahai Abu Darda, saya dari kota Madinah mendatangimu karena ingin mendengar sebuah hadis yang engkau peroleh dari Rasulullah. Tidak ada kepentingan lainnya. Abu Darda pun berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, siapapun yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan membukakan jalan untuknya pintu surga, dan para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu, dan para penduduk langit bumi ikan lautan akan memintakan ampunan untuknya. Dan sesungguhnya keunggulan ahli ilmu atas ahli ibadah itu laksana keunggulan indahnya malam bulan purnama atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, sebab para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang memungut ilmu itu, maka ia mendapatkan bagian yang sempurna.
Lah dari hadis ini jelas khusus poinnya yaitu bahwa orang yang berilmu perbandingannya dengan ahli ibadah itu laksana purnama dan bintang-bintang di langit. Jadi jelas bahwa orang yang berilmu ini punya keunggulan di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berilmu itu dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh penduduk langit dan bumi itu mendoakan, malaikat-malaikat pun ikut mendoakan. Nah, saya tidak setuju ketika seorang ulama kemudian dikatakan hanya sebagai pengawal habaib. Ini gimana? Habaib ya habaib aja, ulama ya ulama aja. Karena ulama dan habaib itu beda. Jadi kalau pernyataan Taufik Asegaf ini seakan-akan bahwa sealim apapun orang yang bukan keturunan Nabi ini tetap derajatnya di bawah derajat keturunan Nabi. Ini ajaran Islam yang mana? Islam tidak mengajarkan semacam itu. Islam itu mensetarakan status kemanusiaan. Islam mengajarkan saling menghormati satu sama lain. Bahkan tidak Islam saja, seluruh agama mengajarkan untuk saling menghormati satu sama lain, sekalipun dengan orang yang berbeda agamanya. Kemudian dalam Al-Quran penyebutan ulama tertuang dalam surat Fatir ayat 28. Bunyinya wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yasyallah min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, bintang-bintang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di sini kata ulama disebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28. Digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang benar-benar takut terhadap Allah adalah ulama. Jadi wajar ketika yang paling takut itu ulama, sebab ulama adalah muaranya ilmu. Dengan ilmu tersebut sehingga seorang ulama mengerti siapa Tuhan dan siapa dirinya. Maka wajar ketika yang paling takut itu adalah orang yang berilmu. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Nah, ayat ini ditafsiri dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu Ibnu Katsir menjelaskan bunyinya innama yasyallahu min ibadihil ulama ay innama yasyahu haqqa khasyatihil ulama al arifu nabi. Jadi Imam Ibnu Katsir ini menafsiri bahwa yang dimaksud ulama itu adalah orang yang paling takut terhadap Allah. Ini adalah ulama yang benar-benar ulama. Jadi ulama yang mengerti hakikatnya Allah, ulama yang makrifat kepada Allah. Ini ulama yang benar-benar ulama. Lah entah Pak Taufik Asegaf itu masuk kategori ulama yang benar-benar ulama atau ulama-ulamaan, karena saya bingung. Karena saya bingung untuk mengkategorikan apakah Bapak Taufik Asegaf itu seorang yang alim alama. Kalau saya bilang Pak Taufik Asegaf itu orang yang benar-benar alim dan mumpuni dalam keilmuan ilmu agama, semestinya tidak ceramah semacam itu. Kemudian dalam surat Al-Qasas ini Allah berfirman,
surat Al-Qasas ayat 5. Bunyinya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini yang akan saya kupas dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad saja ini tidak punya kapasitas memberi hidayah kepada orang terdekatnya. Ini Nabi Muhammad. Lah kok para habib itu banyak berkoar-koar bahwa para habaib itu mampu memberi syafaat kepada para muridnya. Lawong Kanjeng Nabi Muhammad saja tidak punya hak untuk memberikan hidayah pada orang terdekatnya. Nah, ayat ini sangat jelas artinya level Nabi Muhammad saja tidak diberi kapasitas memberi petunjuk pada orang terdekatnya. Lah kok Habib itu bilang, siapa yang taat pada Habib maka dijamin surga. Siapa yang taat pada Habib maka pasti masuk surga. Siapa yang jadi muridnya Habib maka pasti dapat syafaat. Ini kata-kata ini kata-kata doktrin semata. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan golongannya, yaitu agar pribumi itu tunduk. Nah, saya sebagai seorang santri yang dididik untuk benar-benar menekuni ilmu agama, mendengar ceramah semacam itu merasa aneh. Di pesantren saya tidak ada pelajaran semacam itu. Kiai saya tidak pernah mendidik dengan didikan semacam itu. Saya sambung dengan surat Asy-Syura ayat 52 yang bunyinya wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tadi di ayat sebelumnya bahwa Rasulullah itu tidak punya kapasitas memberi petunjuk terhadap orang terdekatnya sekalipun. Tetapi Kanjeng Nabi diberi kapasitas untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu saja. Jadi kapasitasnya Kanjeng Nabi itu hanya diberi kapasitas menunjukkan jalan yang lurus. Ini Nabi Muhammad belum. Lah kok Habib kesana kemari berkoar-koar, siapa yang patuh pada habaib dia dijamin surga, siapa yang jadi muridnya Habib maka dia pasti mendapat syafaat. Ini ajaran-ajaran macam apa? Islam tidak mengajarkan hal-hal semacam itu. Kemudian saya akan mengomentari, yaitu komentar yang kedua, yaitu tentang orang yang taat kepada Al-Quran tapi tidak taat kepada habaib itu pasti sesat. Ini sungguh konyol. Pernyataan semacam ini sungguh konyol. Saya kutip surat Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dzalikal kitab, meskipun di situ dzalika memakai isim isyarah jarak jauh, tetapi para ulama tafsir itu menafsiri bahwa dzalika itu tafsirannya hadzal kitabu. Jadi ini Quran itu isinya tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bahwa petunjuk yang sebenarnya itu Al-Quran, bukan habaib. Kok
ceramahnya orang yang taat pada Al-Quran tapi tidak taat pada habaib pasti sesat. Ini gimana? Wong Al-Quran itu kan sumbernya petunjuk ya Al-Quran. Bahkan para habaib pun harusnya patuh pada aturan Al-Quran. Bukan orang-orang pribumi yang bukan bukan habaib terus kemudian disuruh patuh pada habaib. Ini Al-Quran turun untuk siapa saja. Al-Quran itu untuk kafatal ummah, untuk semua umat, bukan untuk pribumi. Kemudian kalau Habib itu enggak masuk kategori, enggak. Jadi yang benar itu adalah baik turunan orang mulia, baik keturunan siapapun, ini adalah yang harus menjadi petunjuk hidup adalah Al-Quran, bukan Habib. Habib juga harus patuh pada petunjuk Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu layak disebut sebagai sebaik-baik petunjuk? Karena Al-Quran itu sifatnya netral. Kenapa netral? Al-Quran dalam menyampaikan segala sesuatu itu tidak punya kepentingan apapun. Pentingannya satu, demi menunjukkan umat alam semesta. Bila beda kalau Habib kadang-kadang ceramahnya dipelintir-pelintir. Ini demi apa? Demi untuk kepentingan pribadi. Saya orang Pekalongan loh. Jadi dekat dengan Habib yang sangat berwibawa. Itu saya dekat. Tapi sekarang jamaahnya udah sepi. Itu berkat tesis Kiai Imaduddin sehingga alhamdulillah masyarakat pribumi ini sudah sangat cerdas dan tesis Kiai Imaduddin itu benar-benar dampaknya luar biasa. Tapi walaupun saya dekat dengan salah satu tokoh habaib terkemuka, tapi alhamdulillah dari dulu saya belum pernah menjadi muhibin. Karena apa? Karena satu, setiap kali saya mendengar ceramahnya habaib itu satu tidak berbobot. Yang kedua selalu mengunggul-unggulkan nasabnya. Ini yang paling saya curigai. Kemudian saya kutip lagi surat Al-Jasiyah ayat 20 yang bunyinya hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun, yang artinya ini Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ini jelas dalam surat Al-Jasiyah ayat 20 ini Allah berfirman bahwa Al-Qur'an itu adalah pedoman bagi manusia. Di sini memakai kata anas loh. Anas itu sifatnya umum. Siapapun yang merasa menjadi manusia, ya berarti harus eh, berpegang teguh, berpedoman pada Al-Quran. Lah kalau Pak Taufik Asegaf itu merasa dirinya sebagai manusia, ya harus berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran yang harus jadi pedoman, bukan malah gembar-gembor pribumi harus taat pada habaib. Itu apa-apaan. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 89, yaitu yang berbunyi wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin, yang artinya dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Lagi-lagi ayat Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup. Al-Quran adalah petunjuk hidup, bukan habaib. Ingat itu, bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup, bukan habaib. Ya, sebagai orang ahli sunnah wal jamaah,
Yaitu untuk mengikuti, untuk memahami hukum-hukum Allah, itu kan kita harus berpegang teguh pada satu Al-Quran, dua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Nggak ada kelima itu harus taat kepada habaib, itu nggak ada. Seluruh ulama juga sepakat. Itu empat runtutannya. Mana ada ulama yang menuliskan yang kelima itu harus taat pada habaib, itu nggak ada. Catat itu Pak Taufik. Saya juga akan menjelaskan ayat yang menerangkan bahwa umat manusia itu dianjurkan saling menghormati satu sama lain. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perlu digarisbawahi bahwa ayat ini Allah menganjurkan untuk bersikap adil. Bersikap adil di sini adalah dalam segala hal. Setiap manusia yang hidup itu punya hak untuk menghormati dan dihormati. Itu setiap manusia memiliki hak yang sama. Bukan habaib harus dihormati lebih unggul daripada yang bukan habaib. Itu ajaran agama yang keliru. Nggak ada itu. Ajaran Islam seperti itu nggak ada. Kalaupun ada itu bikinan para habaib alam. Seluruh pelajaran yang saya pelajari di pesantren itu nggak ada satupun ajaran-ajaran semacam itu. Guru saya, kiai saya mengajarkan untuk saling menghormati sesama manusia tanpa pandang dulu keturunan dan kedudukannya. Itu yang benar. Saya kira penonton akan lebih menerima apa yang saya sampaikan ketimbang apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Asegaf. Dengan begini artinya bahwa manusia itu punya hak yang sama. Manusia punya hak yang sama. Manusia berarti mulia derajatnya. Satu sama lain itu sama-sama mulianya. Maka layak ketika manusia punya hak untuk dihormati dan menghormati satu sama lain. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling pertama. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini ayat ini adalah ayat tentang sosial sebenarnya. Kalau kita pahami ayat ini adalah ayat yang mengatur hubungan sosial. Allah menciptakan manusia berupa laki-laki dan perempuan, kemudian menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Mengenai ayat yang saya sampaikan di atas, dalam tafsir Al-Wajiz itu ditafsiri sebagai berikut. Langsung saya baca aja tafsirnya biar terjemahannya biar enggak kelamaan. Terjemahannya sebagai berikut, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ayat tersebut
menjelaskan bahwa semua manusia tidak memandang nasabnya itu sama derajat kemanusiaannya, punya hak yang sama, yaitu hak dihormati dan hak menghormati orang lain. Jadi sangat salah ketika kaum habaib harus dimuliakan lebih unggul dibanding yang bukan habaib. Ini tidak mencerminkan ajaran Al-Quran dan tidak mencerminkan ajaran Rasulullah. Kemudian saya lanjutkan tafsirnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain, dan dengan demikian saling membantu satu sama lain. Ini tujuan diciptakannya manusia itu untuk saling membantu satu sama lain. Karena apa? Karena antar individu manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka wajar ketika dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa manusia itu dianjurkan untuk saling membantu satu sama lainnya. Kemudian dilanjutkan tafsirnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan. Ini juga perlu dicatat bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai dengan orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunannya, membangga-banggakan keturunannya. Lah yang menjadi pertanyaan saya, apakah kaum Ba'alawi, habaib-habaib yang ada di Indonesia ini membangga-banggakan nasabnya atau tidak? Yang saya lihat nyatanya membangga-banggakan nasabnya. Lah ini justru yang tidak mencerminkan ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran melarang. Satu, tidak boleh sombong membangga-banggakan nasabnya. Yang kedua, tidak boleh sombong membanggakan kekayaannya. Kemudian tidak boleh sombong karena membanggakan kedudukannya. Jadi di mata Allah itu manusia levelnya sama, derajatnya sama. Ini yang diharapkan dari Al-Quran. Kan ada sekte-sekte tertentu itu enggak, kalau kaum Ba'alawi harus dimuliakan. Jadi tidak ada perbedaan dalam pandangan ayat ini. Artinya Allah mensamaratakan status kemanusiaan manusia yang ada di bumi ini. Bukti bahwa Allah itu mensejajarkan status kemanusiaannya. Jadi Rasulullah saja pernah bersabda, andaikan Fatimah itu mencuri pun tangannya akan dipotong. Ini berarti nggak ada status perbedaan, sama saja, salah ya salah, benar ya benar, tidak pandang itu anak siapa dan itu keturunan siapa. Jadi Ba'alawi itu banyak doktrin sesatnya kalau tak pikir-pikir, dan tak cermati memang demikian. Kemudian yang nomor 3 yang akan saya komentari dari ceramahnya Bapak Taufik Asegaf adalah tentang barang siapa yang meninggalkan salah satu dari sakolen itu pasti sesat. Mungkin yang dimaksud sakolen menurut Bapak Taufik Asegaf itu yang isinya Al-Quran dan Ahlul Bait. Oke, saya setuju jika sakolen yang dimaksud Bapak Taufik Asegaf itu isinya Al-Quran dan Ahlul Bait. Tapi yang menjadi persoalan adalah bahwa habaib itu bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu Fatimah, Hasan, Husain, dan sahabat Ali. Ini ulama sepakat mengartikan Ahlul Bait itu 4, 5 Rasulullah. Jadi Ahlul Bait itu orang-orang yang membersamai Rasulullah. Nah kalau habaib yang sekarang ada, ini yang asli saja bukan termasuk Ahlul Bait. Apalagi yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, itu jelas bukan Ahlul Bait. Jadi jangan mendoktrin. Jangan mendoktrin muhibin agar muhibin itu gampang dicekoki doktrin sesat habaib. Ini ajaran Islam kacau balau kalau semacam ini.
Mungkin sebagian penonton ada yang menganggap bahwa membahas nasab Ba'alawi ini kerjaan yang sia-sia. Tidak, membahas nasab Ba'alawi ini berkaitan dengan membela sejarah negara Republik Indonesia dan juga memurnikan ajaran-ajaran Islam yang banyak dipelesetkan atau diselewengkan oleh kaum Ba'alawi demi keuntungan golongan. Masalahnya itu, jadi wajar ketika Kiai Imad CS itu tak pernah berhenti untuk menggembar-gemborkan bahwa nasab Ba'alawi itu palsu. Karena gini, perlu dicatat baik-baik. Seseorang yang punya nasab yang benar-benar mulia, ini tidak pernah gembar-gembor nasabnya. Ini perlu dicatat baik-baik. Orang yang punya nasab mulia, ini tidak pernah gembar-gembor soal nasabnya. Mereka menunjukkan kemuliaannya dengan sikap sopan santun kepada semua manusia, itu saja. Soal nasab ini nggak penting, artinya nggak penting. Orang nggak perlu tahu kita keturunan siapa. Yang dibutuhkan itu kan kita itu bisa berbuat baik dengan sesama, itu saja. Apa gunanya mengaku keturunan Rasul tapi sikap, sifat, dan tindak tanduknya itu tidak mencerminkan Rasulullah? Ini malu-maluin. Ini benar-benar malu-maluin. Justru menghina Rasulullah itu sendiri. Dan saya curiga dan sanksi, kok Habaib Ba'alawi itu kemana-mana itu jualan nasab. Ini saya sangat sanksi. Kalau benar keturunan Rasul, semestinya nggak semacam itu. Kalau yang gembar-gembor ngaku-ngaku cucu Nabi, ini biasanya yang palsu. Kalau yang asli itu diem. Nggak penting juga orang ngerti. Jadi intinya, tiga-tiganya yang saya komentari ini salah semua apa yang disampaikan oleh Bapak Taufik Asegaf. Saya kira cukup ulasan saya ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.